Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun dipimpin oleh satu orang yang sangat berpengaruh. Seorang pemimpin yang tidak hanya memegang kekuasaan politik, tetapi juga otoritas agama tertinggi. Lalu suatu hari, dalam sebuah serangan militer yang mengguncang dunia, pemimpin itu tewas. Dalam hitungan jam, Timur Tengah berubah. Iran kehilangan tokoh paling berkuasa dalam sistem Republik Islam. Namun hanya beberapa hari kemudian, sebuah nama muncul dari bayang-bayang kekuasaan. Namanya Mojtaba Khomeini, putra dari pemimpin yang baru saja dibunuh. Dan kini, ia disebut-sebut sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Tapi pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa dia. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Mojtaba Khomeini benar-benar pemimpin Iran, atau hanya wajah dari kekuasaan yang jauh lebih besar di balik layar? Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun serangan terbaru yang menargetkan pusat kekuasaan Iran menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah geopolitik modern. Serangan itu dilaporkan menewaskan Ayatollah Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Iran yang telah memerintah sejak tahun 1989. Bersama dirinya, beberapa anggota keluarga juga dilaporkan tewas. Kematian ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang sangat besar, karena dalam sistem politik Iran, pemimpin tertinggi bukan hanya kepala negara. Ia adalah otoritas tertinggi dalam militer, agama, dan pemerintahan. Selama lebih dari 3 dekade, Ali Khomeini adalah sosok yang menentukan arah kebijakan Iran, dari program nuklir hingga strategi regional di Timur Tengah. Ketika ia tiba-tiba menghilang dari panggung kekuasaan, dunia bertanya satu hal: siapa yang akan menggantikannya? Di Iran, pemimpin tertinggi tidak dipilih melalui pemilu biasa. Keputusan itu berada di tangan sebuah lembaga yang disebut Majelis Ahli. Lembaga ini terdiri dari ulama-ulama senior yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menunjuk pemimpin tertinggi Republik Islam. Setelah kematian Ali Khomeini, majelis ini menghadapi tekanan besar. Negara sedang berada di tengah krisis. Ancaman militer datang dari luar, dan stabilitas politik harus dijaga. Dalam situasi seperti itu, keputusan harus diambil dengan cepat. Beberapa hari setelah kematian Khomeini, media pemerintah Iran akhirnya mengumumkan hasilnya. Melalui laporan dari berbagai kantor berita resmi, sebuah nama diumumkan kepada publik: Mojtaba Khomeini, putra kedua dari Ali Khomeini. Ia dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran. Bagi banyak orang di luar Iran, nama Mojtaba Khomeini mungkin terdengar asing. Namun di dalam lingkaran kekuasaan Teheran, ia sudah lama dikenal sebagai figur yang sangat berpengaruh. Selama bertahun-tahun, Mojtaba disebut memiliki hubungan sangat dekat dengan Garda Revolusi Iran, organisasi militer elit yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi negara. Banyak analis percaya bahwa Mojtaba memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kekuasaan ayahnya. Bahkan dokumen diplomatik Amerika yang bocor melalui Wikileaks pernah menyebutnya sebagai kekuatan yang bekerja di balik jubah kepemimpinan. Artinya, meskipun jarang tampil di depan publik, pengaruh Mojtaba di dalam pemerintahan sudah lama terasa. Namun pengaruh politik tidak selalu berarti legitimasi, dan disinilah kontroversi mulai muncul. Iran adalah negara yang lahir dari sebuah revolusi besar. Pada tahun 1979, rakyat Iran menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi, seorang raja yang memerintah secara turun-temurun. Revolusi itu membawa satu pesan utama, bahwa Iran tidak lagi ingin dipimpin oleh sistem kerajaan. Namun kini, 45 tahun setelah revolusi itu, kekuasaan tertinggi justru jatuh ke tangan anak dari pemimpin sebelumnya. Bagi sebagian warga Iran, hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Republik Islam benar-benar berbeda dari monarki yang dulu mereka tolak? Ataukah sistem itu perlahan berubah menjadi bentuk dinasti politik baru? Pertanyaan itu menjadi semakin kuat karena Mojtaba tidak memiliki reputasi keagamaan yang sama dengan ayahnya. Dalam sistem Iran, pemimpin tertinggi idealnya adalah ulama dengan otoritas agama yang tinggi. Namun Mojtaba dikenal lebih sebagai operator politik daripada tokoh agama. Bagaimana dengan reaksi Amerika? Penunjukan Mojtaba juga memicu reaksi keras dari luar negeri.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Trump, secara terbuka menolak kemungkinan tersebut. Dalam beberapa wawancara media, Trump menyebut Mojtaba sebagai sosok yang tidak dapat diterima. Ia bahkan menyarankan bahwa pemimpin baru Iran tidak akan bertahan lama tanpa persetujuan Washington. Pernyataan itu segera memicu ketegangan diplomatik baru, karena bagi Iran, pemilihan pemimpin tertinggi adalah urusan internal negara. Namun bagi Amerika dan sekutunya, perubahan kepemimpinan Iran bisa berdampak besar pada stabilitas Timur Tengah. Ketegangan pun semakin meningkat. Sementara itu, Israel mengambil sikap yang bahkan lebih keras. Militer Israel memperingatkan bahwa siapapun yang menggantikan Ali Khamenei akan dianggap sebagai target strategis. Artinya, Mojtaba Khomeini tidak hanya mewarisi jabatan ayahnya, ia juga mewarisi daftar musuh yang sama. Di tengah konflik yang masih berlangsung, ancaman terhadap pemimpin baru Iran menjadi semakin nyata. Namun bagi pemerintah Iran, mundur bukanlah pilihan. Penunjukan pemimpin baru justru dimaksudkan untuk menunjukkan satu pesan kepada dunia, bahwa meskipun diserang, negara itu tidak akan runtuh. Beberapa analis politik melihat keputusan ini sebagai langkah strategis. Menurut pakar politik publik Javed Ali, penunjukan pemimpin baru adalah cara Iran menunjukkan bahwa sistem kekuasaan mereka tetap stabil. Dengan kata lain, meskipun pemimpinnya terbunuh, struktur negara tetap berjalan. Pesan ini ditujukan tidak hanya kepada musuh di luar negeri, tetapi juga kepada rakyat Iran sendiri, bahwa negara mereka masih berdiri dan pemerintahan masih berfungsi. Namun justru disinilah misteri terbesar mulai muncul. Plot twist. Dan disinilah cerita ini jauh lebih misterius. Sejak konflik dimulai, Mojtaba Khomeini hampir tidak pernah dilihat di depan publik. Tidak ada pidato nasional besar, tidak ada konferensi pers, tidak ada kemunculan dramatis seperti yang biasa dilakukan pemimpin baru. Hanya pengumuman resmi bahwa ia kini memegang kekuasaan tertinggi. Hal ini membuat banyak analis bertanya-tanya, apakah Mojtaba benar-benar menjalankan kekuasaan, ataukah ia hanya simbol dari sistem yang jauh lebih kompleks? Karena dalam politik Iran, kekuasaan tidak selalu berada pada orang yang terlihat memimpin. Seringkali, kekuasaan justru berada pada mereka yang tetap berada dalam bayang-bayang. Dan jika itu benar, maka kisah Mojtaba Khomeini mungkin bukan cerita tentang seorang pemimpin baru, melainkan tentang sebuah kekuasaan lama yang menemukan cara baru untuk bertahan.